Hadirin dimohon duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Dan terhormat Bapak Dr. Purnawarman Musa, Eskom MT. Yang kami hormati Bapak Ketua 1, Ketua 2 STIMIK, yang kami hormati para Kaprodi, para ketua lembaga, para pimpinan UPT, yang kami hormati Bapak Ibu dosen yang sempat join pada kuliah perdana kita, dan yang kami cintakan anak-anakku semua, para mahasiswa STIMIK selama Pak Polonro Sopeng. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita masih diberikan kesempatan bersama-sama di pagi hari yang cerah ini untuk melaksanakan kegiatan kita, yaitu kuliah umum atau Studium General STIMIK lama Pak Polonro Sopeng dengan tema tantangan dan solusi peningkatan pelayanan smart melalui penggunaan teknologi IoT. Selanjutnya, sebelum kami lanjut, izinkan kami atas nama segenap sivitas akademika STIMIK mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak narasumber yang berkenan hadir bersama-sama kita di pagi hari ini dalam rangka pelaksanaan kuliah umum. Hadirin yang berbahagia, sungguh ini merupakan suatu banggaan bagi kami sivitas akademika STIMIK lama Pak Polonro, karena Bapak Dr. Purnawarman Musa berkenan memberikan kita materi pada hari ini. Beliau adalah dosen tamu yang luar biasa, yang memiliki banyak penghargaan, banyak prestasi baik nasional maupun internasional di bidang IT. Jadi pada kesempatan ini nanti beliau akan sharing ilmu tentang tantangan dan solusi terhadap peningkatan pelayanan smart melalui penggunaan teknologi IoT. Tadi juga pada waktu kita bincang-bincang sempat beliau menanyakan apa itu Lamapa Polonro. Jadi Lamapa Polonro itu adalah nama salah satu raja di Kabupaten Sopeng, Provinsi Sulawesi Selatan, yang sangat peduli dengan pendidikan di zamannya. Dan kebetulan juga Lamapa Polonro ini adalah kakek buyut dari pendiri atau badan penyelenggara atau yayasan, pendiri yayasan Lamapa Polonro. Jadi Lamapa Polonro itu nama raja atau tujuan pada zaman sebelum Indonesia merdeka yang sangat peduli dengan pendidikan. Meskipun penyebutannya sangat susah, Lamapa Polonro. Namun sebelum kita mulai kuliah pemaparan dari Bapak Dr. Purnawarman Musa, terlebih dahulu kami akan menyampaikan sedikit kurikulum vitae beliau. Nama Dr. Purnawarman Musa, Eskom MT. Pekerjaan dosen pasca sarjana Universitas Gunadarma, Jakarta. Pendidikan terakhir S3 program doktor di Prancis atau di bidang informasi dan instrumen dan informasi pada University de Bourgogne, Prancis. Jadi untuk lebih lengkapnya nanti mungkin beliau akan menyampaikan biodata atau kurikulum vitae-nya. Harapan kami kepada
audiens, temannya kepada anak-anakku peserta kuliah umum ini nanti betul-betul menyimak dengan baik, memanfaatkan kesempatan yang baik ini untuk memperoleh ilmu. Jadi marilah kita memanfaatkan waktu, memanfaatkan kesempatan ini bersama-sama menyimak pemaparan beliau. Untuk memanfaatkan waktu, mari kita dengarkan Ibu Sumaili, siapkan dulu materinya, Bu. Saya ya, Pak. Ya, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri kembali. Nama saya Dr. Purnawarman Musta. Ya, saya kebetulan masih sedikit pernah tinggal di Makassar. Kebetulan waktu dulu saya SMA di Makassar, jadi ya sedikit tahu beberapa lingkungan atau sempat hidup lah selama SMA. Saya sekolah di Makassar dan kebetulan juga saya lulusan ada beberapa tidak karena ini tidak berhubungan dengan IoT, karena memang topiknya adalah IoT, tapi nanti mungkin memang yang ingin ditanyakan mungkin kita bisa akan coba untuk sharing atau akan membagi apa yang saya pernah lakukan. Ya. Dalam hal ini saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dari MIK ya. Itu adalah nama raja ternyata ya tadi ya, Bu. Jadi saya mengucapkan terima kasih kembali, saya sudah diberikan kesempatan untuk mempresentasikan. Semoga nanti apa yang diharapkan oleh kampus dan apalagi dari nama dari raja tersebut bisa diimplementasi di Sopeng. Nah, dalam hal ini juga kuliah umum ya, ini topiknya itu adalah dengan solusi peningkatan pelayanan. Nanti mungkin kita akan coba lihat. Terus kemudian dengan memanfaatkan ya, oke. Pemaparannya mungkin saya akan Internet coba. of Things. Teknologi ini yang terhubung ke bisa diakses di mana saja. Tinggalkan lupa mematikan TV, matikan di jarak jauh, yang pas ke rumah kita. Tolong matikan TV. Kan tiba-tiba terjadi kecelakaan, CCTV di jalan raya dapat mendeteksi adanya kecelakaan lalu lintas, lalu mengirimkan informasi pada dan mengabarkan rumah sakit terdekat untuk mengirimkan ambulans. Sementara itu, jam tangan pintar oleh korban kecelakaan dapat memberi kondisi tubuh korban, memberi kabar pada keluarga atau kerabat terdekat. Saat ini, Indonesia sendiri sudah menerapkan IoT pada proyek-proyek Smart City di 23. Ada juga startup seperti Gignesia yang menjadi wadah bagi developer IoT di Indonesia. Jadi, sangat mungkin jika suatu hari nanti di rumah kita muncul iklan-iklan dadakan atau bahkan meme lihat sama tembok bisa benar terjadi. Itu adalah gambaran teknologi IT. Jadi kenapa
IT sekarang sudah jadi boom, terutama untuk di Indonesia sekarang sudah mulai diterapkan. Kita melihat tadi ada pemaparan dari video tadi bahwa IoT ya itu bisa sangat cerdas. Saya tadi ada di video sangat cerdas di mana pada saat kejadian kecelakaan itu nggak perlu lagi ada cari telepon, langsung otomatis sistem akan mengirimkan ke pihak-pihak yang perlu diinformasikan bahwa terjadi kecelakaan di mana bahkan mungkin bisa diskenariokan bahwa ini kecelakaan apakah fatal atau tidak, apa yang harus dilakukan oleh pihak medis ya, harus menyediakan peralatan-peralatan khusus atau mungkin peralatan seadanya atau cuma cukup dengan ambulans saja yang datang. Nah, ini mungkin salah satu, makanya tadi di situ ada jam tangan yang smart juga yang akan memberikan informasi bahwa detak jantungnya sudah dalam kondisi lemah atau tidak ya, dan juga bisa langsung menginformasikan ke keluarganya. Nah, ini suatu manfaat yang smart sebenarnya nantinya. Makanya tadi kemarin saya mencoba untuk IoT itu bukan cuma sebagai alat untuk diterapkan, tapi dia akan larinya itu akan smart. Nah, mungkin saya akan coba contohkan. Maaf. Ke slide berikutnya. Nah, ini adalah contoh latar belakang dari IoT. Sejarahnya IoT itu berkembang dari proses-proses atau pengembangan yang sebelumnya. Mungkin bisa contoh ini ada gimana caranya dulu ya, orang dulu ingin menyalakan lampu ya, mungkin sampai sekarang juga masih pada pakai saklar ya. Nah, di sini ada kendala di mana harus menekan saklar. Jadi masalah bukan masalah menekan saklar, tapi perlu ada suatu proses, kita harus jalan, butuh tenaga untuk mendekati lokasi saklar tersebut. Nah, syukur-syukur kalau saklarnya diketahui atau tidak diumpetin di balik lemari gitu kan. Nah, dia ini udah menjadi kendala ya. Kita harus datang, terus kemudian kita harus tekan saklar tersebut. Lampu yang di dapur, padahal sudah senang banget ya, sudah lagi senang, lagi nonton, kebetulan lagi ada drama Korea yang lagi ditonton, terus kemudian nah ini juga jadi kendala. Jadi kurang tidak puas karena terganggu ya. Makanya cikal bakalnya IoT itu dari salah satu contohnya adalah matikan lampu gitu. Nah akhirnya apa? Mulai berpikir bagaimana terapannya. Nah, tapi harus kita ketahui dulu apa itu yang smart, dikatakan smart. Ya mungkin yang keren biasanya yang modern gitu kan. Tapi bukan itu sebenarnya. Terus yang kedua, dia akan menggantikan sesuatu yang bisa tanpa harus bergerak. Ya, kita tidak perlu harus capek-capek untuk menuju saklar. Sistem ini sudah bisa diterapkan. Terus kemudian dia juga bisa otomatis kalau bisa. Otomatis ini contohnya mungkin kalau umpamanya kalau sudah malam, lampunya nyala, di setting, diatur ya. Jam 8 malam lampu dapur itu udah otomatis mati. Jadi aktivitas jam 8 malam sudah nggak ada lagi yang ke dapur, semua sudah selesai makan, dan itu pun sudah diatur. Nah, terus kemudian diatur juga kalau seandainya ada orang yang ke dapur, itu dia bisa nyala gitu. Tanpa harus mencari saklar, tanpa harus melakukan sesuatu untuk menyalakan lampu. Dan yang berikutnya hemat energi juga. Ya, nanti kalau umpamanya jam 8 malam atau lebih, tapi ternyata udah nggak ada orang, kebetulan dapur tidak butuh penerangan, ya harusnya sih dimatikan gitu. Ya, harusnya dimatikan aja karena masalahnya ya sekarang apalagi listrik sudah makin naik, harga pemakaian listrik itu sudah mulai meningkat, bahkan banyak sekarang yang sudah mulai ribut-ribut. Kok listrik saya naik sekarang? Nah, ini juga bisa sebagai solusi bahwa layanan IoT itu ada solusinya di mana listrik udah bisa kita hematkan, karena masalahnya
Kalau orang sudah tidak ada, terus kemudian diatur jam 8 sudah tidak ada lagi aktivitas di dapur, otomatis langsung mati, ya. Terus kemudian kita ingin menerapkan teknologi yang kekinian. Ya, kenapa saya katakan kekinian? Bahwa ya itu tadi, kita sudah bisa mendeteksi dengan satu fungsi kita bisa mendeteksi ada suatu fungsi yang bisa mendeteksi ada orang atau tidak, terus kemudian jamnya sudah sesuai atau tidak, terus bahkan sampai mungkin lampu ini bisa dinyalakan cuma oleh orang-orang tertentu dengan menggunakan cahaya, dengan menggunakan wajahnya atau menggunakan suaranya yang diperintahkan ya untuk menyalakan dan mematikan lampu. Nah ini adalah contohnya. Terus kemudian tapi pertanyaan, apakah puas nggak dengan layanan atau servis yang hanya cukup dengan saklar ini tadi? Ternyata kita belum puas. Nah kemudian di sini perkembangannya beralih. Kalau tadi masalahnya cuma masalah jarak, ya. Nah sekarang akhirnya kita bisa menyalakan lampu, ya, atau memadamkan lampu itu cukup dengan pakai remote, baik itu menggunakan gelombang radio atau menggunakan infrared. Ya ada remote TV yang saya dulu sempat memodifikasi remote TV bisa nyalain lampu dan bisa mematikan lampu. Yang penting apa? Saya tahu gelombangnya infrared tadi informasinya seperti apa. Terus kemudian juga ada yang menggunakan gelombang radio semacam Bluetooth misalnya, itu juga bisa. Ya, solusinya apa? Kita nggak perlu lagi bergerak dengan jarak tertentu. Ya, kita bisa mematikan atau memadamkan dan menyalakan lampu tadi. Namun kendalanya juga sama, ya, belum puas juga. Karena apa? Kalau terhalang oleh gelombang radio terhalang atau dari jarak yang lebih dari katakanlah 10 meter atau mungkin terhalang oleh dinding, sinar infrarednya mulai berpikir lagi gimana pengembangan berikutnya. Nah, di sini ada beberapa contoh, ya. Contoh yang pengembangan berikutnya itu adalah kita menggunakan suara, misalkan contoh dengan tepuk tangan aja kita matikan, terus tepuk tangan lagi kita bisa nyalakan. Itu contoh yang pertama. Terus contoh yang kedua dengan gerakan. Jadi kalau umpamanya ada yang datang, ya, ini sudah otomatis dia akan nyala. Terus kemudian dia akan mati lagi gitu dalam beberapa saat karena diatur waktunya gitu. Nah, terus yang ketiga dengan menggunakan cahaya. Nah, saya akan bahas satu-satu kenapa terapan ini sudah smart, tapi masih belum smart 100% ya. Dia masih semi smart, di mana kalau ada suara dia bisa dikenal ini adalah tepuk tangan atau suara yang dikomandoin untuk menyalakan lampu. Namun kendalanya apa? Kadang tepuk tangan kita nggak diterima. Ya, mungkin karena ada suara noise yang lain sehingga suara yang ditangkap, ya, tepuk tangan yang sinyal suara yang ditangkap itu tidak diterima oleh sistem. Begitu juga yang gerak. Yang bergerak, ya, itu kadang kalau kita taruh sensornya, terus kemudian kucing lewat, akhirnya nyala. Ya. Atau ada juga yang sistemnya bisa sampai mendeteksi sampai daun-daun, biasanya taruh di luar, terus kemudian daun-daun ada yang bergerak, dia nyala. Ya. Emang dia nyala sebentar tapi akan mati. Tapi kalau umpamanya dilihat dari penghematan listrik, ya mungkin akan hemat, tapi masih ada sedikit pemakaian yang tidak diperlukan. Terus begitu juga dengan pemanfaatan cahaya matahari, ya. Nah, di sini ada beberapa level yang saya kasih tanda. Misalkan contoh kalau ada matahari, ya. Kalau ada matahari, lampunya tidak nyala gitu. Ya, saya misalkan contoh yang di sini. Yang di sini. Ini lampunya nggak nyala. Kebetulan cahayanya sangat terang banget. Terus kemudian ini kalau gelap, lampunya nyala terang. Tapi kalau umpamanya sedang, lampunya juga ikut nyala, tapi sedikit redup. Terus kemudian kalau umpamanya lebih sedikit lagi, ya cahayanya juga akan berkurang cahaya untuk disinari gitu. Nah, ini adalah contoh-contoh, ya. Ini sudah yang di bawah ini adalah yang sudah smart, tapi ya belum smart banget. Tapi apakah puas atau tidak? Belum. Nah, kendalanya kita tadi itu adalah masih ditentukan oleh jarak tertentu. Ini juga masih jarak tertentu juga. Tapi dia sudah smart. Yang di bawah ini adalah sudah smart, 3 contoh tadi.
Nah, terus kemudian, nah ini sudah mulai nih ada cikal bakalnya, tapi zaman dulu, waktu saya masih kuliah S1 dulu, ya, ini pengembangannya ini kebetulan juga didukung oleh operator. Itu waktu zaman saya kuliah S2 sudah mulai nih ada penerapan-penerapan berbasis jarak jauh, ya, kendali jarak jauh. Teknologi, tapi kita belum menyebutkan sebagai teknologi IoT. Kita menyebutkan itu adalah SMS gateway. Kelebihannya ada dua di sini. Yang pertama kita bisa mengontrol, dan yang kedua kita bisa mendapatkan informasinya. Nah, ya cuman kelemahannya mungkin selalu tergantung dengan operatornya dan pulsanya pastinya. Kita selalu harus ngirim setiap kali ada kiriman, dan setiap kali informasi yang kita dapatkan kita kena biaya gitu. Nah, ini adalah contohnya kalau kita ingin menyalakan, ya, kita nggak perlu lagi harus ada di lokasi. Jadi kalau misalkan contoh tadi di video tadi ada, kalau lupa gimana, masa mesti pulang lagi gitu kan. Nah, kita cukup ambil handphone, kirim SMS, matiin lampu atau matiin kulkas atau mungkin matiin kompor listrik, ya bukan kompor gas, kompor listrik gitu. Nah, terus kemudian kita juga bisa dapat informasi. Informasinya mungkin ini kalau umpamanya ini semacam warning atau alarm bahwa di sini kejadiannya itu ada banjir di salah satu bagian di kota Jakarta misalnya. Ini kebetulan saya ambil banjir yang terjadi di Jakarta. Kita langsung dapat informasinya lewat SMS tadi. Kalau memang fitur early warning-nya diterapkan, ya. Dengan syarat apa? Di sana ada sistemnya juga. Jadi harus ada sistemnya yang bisa mendeteksi ada terjadinya banjir, terus kemudian dia akan menginformasikan melalui SMS. Jadi kalau yang sebelum-sebelumnya dia masih satu arah, di sini sudah mulai dua arah. Namun sudah puas nggak? Belum. Kenapa? Karena masalahnya kita tidak tahu, ya. Kita tidak tahu apakah yang kita matikan itu sudah benar-benar mati atau tidak, atau padam lampunya, atau mungkin informasinya jangan sampai itu hoax, itu banjirnya hoax, itu nggak up to date gitu. Nah, terus kemudian yang kedua, kecepatan dari transmisi informasinya juga perlu. Ya kalau umpamanya pakai operator, pakai pulsa, yang pertama kendalanya pasti ngeluarin pulsa yang banyak. Terus yang kedua, kita tergantung dengan operator. Kalau umpamanya operatornya mati atau mereka gagal dalam melakukan koneksi, ya, SMS kadang nggak nyampe. Bahkan kalau umpamanya mungkin terlalu banyak, itu bisa putus gitu. Kalau terlalu banyak informasi yang dikirimkan, itu jadi masalah buat operator juga. Ya mungkin kita ngalamin juga, ya mungkin waktu zamannya SMS masih berlaku lewat SMS untuk lebaran, selamat lebaran. Tapi akhirnya apa? Dia ngirimnya itu 2 hari setelah lebaran baru nyampe, padahal lebarannya udah lewat gitu, bahkan mungkin bisa sampai seminggu gitu. Nah ini kendalanya nih, kalau kayak gini kan keburu kita kena banjir, akhirnya apa? Tidak bisa menyelamatkan dokumen-dokumen, tidak bisa menyelamatkan barang-barang yang kita ingin selamatkan, karena maksudnya informasinya sudah terlambat 2 hari setelahnya, ya karena saking banyaknya sistem yang dipakai untuk mengirimkan informasi tadi. Nah ini sangat bahaya juga. Nah, akhirnya apa? Berpikir lagi, kira-kira apa teknologinya yang bisa baik gitu. Nah, akhirnya kita masuk ke IoT tadi. Nah, ini adalah salah satu contoh dari IoT. Nah, di mana jarak sudah tidak ditentukan, terus kemudian ya yang pasti tadi kita sudah tidak menggunakan pulsa lagi, tapi kita sudah menggunakan kuota data. Dan di sini kuota datanya pun itu sudah sangat baik gitu, ya. Di mana kita bisa mengenkripsi atau kita bisa mengkompres sehingga data yang kita kirimkan itu tidak terlalu besar, sehingga kuota data yang kita pakai juga tidak terlalu banyak. Terus yang kedua, kalau tadi kan terjadi banjir tadi menginformasikan ke semua warga atau masyarakat di kota Jakarta misalkan, itu sekarang sudah istilahnya MQTT gitu. Karena dia sudah diatur pengirimannya itu cukup masuk ke dalam suatu sistem cloud IoT, dia udah bisa membagi ke sistem-sistem yang ada di usernya. Terus yang berikutnya lagi, kalau tadi kan kalau kita ngirim SMS, misalnya mematikan
menyalakan kipas angin atau menyalakan lampu, itu setiap satu SMS bisa. Nah, kalau di sini bisa sekaligus gitu. Jadi tinggal nambahin fitur, kita tinggal ini. Nah, kalau di SMS kita harus ganti sistemnya untuk nambahin. Oh, ini perintahnya ini SMS harus begini. Terus kemudian dari security-nya juga masih kurang gitu, karena masanya kemungkinan semua orang bisa mengakses. Kalau sudah IoT, sudah banyak yang diterapkan, ada keamanannya, kompresi datanya, kecepatan data, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada contohnya, ya ini mungkin saya contohkan, rata-rata semuanya pakai voice, pakai suara. Di atas itu adalah produknya dari Amazon, ya. Yang di bawah sebelah kiri itu adalah produknya dari Google, dan yang di bawah lagi sebelah kanan itu adalah dari produknya aplikasi Blink aplikasi. Nah, tiga-tiganya sudah mendukung IoT, ya. Bahkan ini dari yang Blink aja nih, Blink yang paling gampang itu sudah kita tinggal pakai, ya. Mau modifikasi kayak gimana tampilannya di handphone itu sudah bisa dipakai. Nah, Google pun itu sudah lebih keren lagi. Kita nggak perlu harus mikirin bagaimana caranya, cukup dengan masukkan suara, dia udah, yang penting suaranya itu sudah kita tahu formatnya, nanti akan dikenalin. Nah, begitu juga dengan Amazon, ya. Oke, nah izinkan saya ingin memperlihatkan. Assalamualaikum, halo guys, dengan Giri di sini. Dan di video kali ini saya mau share beberapa tips yang bisa kita lakuin ke Google Assistant yang menurut saya ini ngebantu banget loh buat aktivitas saya sehari-hari, dari mulai saya bangun tidur, kegiatan di siang hari, sampai nanti saya mau tidur lagi. Tapi sebelumnya, pastiin dulu Google Assistant kalian udah aktif. Dan untuk aktifinnya, kalian bisa tekan opsi menu ini yang lama. Setelah keluar, pilih opsi yang ada di pojok kanan bawah ini. Lalu pilih opsi akun kalian di pojok kanan atas. Lalu pilih menu setelan. Berikutnya pilih tab asisten. Setelah kebuka, scroll aja ke bawah dan pilih opsi telepon ini. Dan pastiin semua opsi ini aktif ya. Setelahnya, balik lagi ke halaman sebelumnya dan pilih bahasa. Lalu setel ke bahasa Indonesia. Setelah semua settingan selesai, kalian bisa aktifin Google Assistant-nya dengan manggil kayak gini. Oke Google. Atau tekan home agak lama kayak gini. Tinggal sesuaiin aja sesuai dengan kondisinya. Lanjut ke fungsi pertama adalah bikin reminder. Oke Google. Ingatkan saya hari ini ada rapat jam 20. Saya akan ingatkan Anda pukul 20. Ingatkan saya jam 8 pagi, tanggal 21 saya ada rapat di Jakarta jam 10 pagi. Baiklah, saya akan ingatkan Anda pada hari Sabtu pukul 8. Kita bisa cek kondisi hari ini lengkap dengan jadwal penting harus kita lakuin hari ini kayak gini. Oke Google. Gimana hari ini? Selamat sore, Giri. Sekarang pukul 15.16. Suhu di Kecamatan Kiara Condong, Kota Bandung, Jawa Barat 40.283 saat ini 32 derajat dan sebagian besar berawan. Perjalanan ke kantor memakan waktu sekitar 31 menit saat lalu lintas padat kalau Anda lewat Jalan Supratman naik mobil. Ngomong-ngomong, jangan lupa rapat. Oh iya, jangan lupa saya harus ketemu klien. Butuh informasi lokasi dan tempat. Cukup sebutin jenis tempatnya lengkap dengan informasi tambahan yang kita butuhin. Oke Google. Di mana pom bensin terdekat? Berikut adalah daftar untuk pom dalam jarak 2 km. Di mana masjid terdekat? Berikut adalah daftar untuk terdekat masjid dalam jarak 140 meter. Di mana hotel termurah terdekat? Berikut adalah daftar untuk terdekat hotel termurah dalam jarak 4 km. Kalau lagi nyetir dan susah pegang HP, tapi kita butuh arahan ke satu tujuan, Google Assistant bikin perjalanan kita lebih aman. Oke Google. Arahkan saya ke Jalan Villa Nusa Indah 5.
ke Jalan Villa Nusa Indah 5 naik Moka, Jalan Tol Jakarta Cikampek dan akan memakan waktu sekitar 3 jam 45 menit saat lalu lintas padat. Tiba-tiba pengen kirim pesan WhatsApp sambil nyetir, gak masalah juga. Oke Google, kirim pesan WhatsApp ke Abang Telkomsel, isinya Abang besok jangan lupa kalau ke Jakarta bawa handphonenya ya. Akun yang mana? Misalnya, ucapkan yang pertama. Yang pertama, Ini dia, Anda mau kirim atau ubah pesan? kirim. Mengirim pesan. Kita juga bisa sekalian minta info film yang lagi diputar saat ini. Film yang lagi diputar apa ya? Di bioskop sekitar Babakan Sari, film populer yang sedang tayang di antaranya It Chapter 2, Midsommar, dan Warkop DKI Reborn. Butuh hitung cepet, gampang lah. 4.100 kali 72. Jawabannya adalah 295.200. Harus ingat sesuatu yang penting? Bisa juga kok. Oke Google, ingat paspor saya simpan di atas lemari bagian kanan ya. Oke, aku akan ingat tentang itu. Oke Google, apa yang saya suruh kamu ingat? Tanggal 17 September tahun 2019, ingat paspor saya simpan di atas lemari bagian kanan ya. Tanggal 17 September tahun 2019. Nyetel video YouTube terbaru dari channel favorit atau cari video dengan tema spesifik? Asistenin aja. Obat gaptek tentang Samsung A50. Memutar video obat gaptek tentang Samsung A50 di YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, ketemu lagi di channel Obat Gaptek. Lagi umroh, berangkat haji, atau sekedar jalan-jalan ke luar negeri, susahnya komunikasi dengan orang lokal nggak lagi jadi masalah. Oke Google, terjemahkan, tolong bisa bantu saya tersesat dalam bahasa Arab. هل يمكنك مساعدتي لقد فقدت. Sampai kalian udah ngantuk berat tapi harus pasang alarm, bikin simple aja dengan Google Assistant. Pasang alarm jam 3 pagi. Baiklah, alarm pada tanggal 18 September tahun 2019 pukul 3 terpasang. Gimana? Keren banget kan? Oke guys, itu tadi tips yang bisa kalian manfaatin di Google Assistant. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Giris out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu saya ambil dari internet, manfaat dari Google Assistant atau biasanya kita sebutnya sebagai Google Voice. Nah, di sini di bawah saya coba untuk jelaskan bagaimana proses smart-nya sehingga dia bisa menjawab apa yang kita tanya, terus kemudian juga dia bisa menginformasikan apa yang kita ingin dapat informasinya. Jadi sebenarnya dari suara tadi diolah ya dia kebetulan di sini ditandain dengan bahasa Python. Ya mungkin teman-teman sudah mulai pada belajar bahasa Python, ya mungkin kita akan coba kalau belum ya mungkin nanti suatu saat kita akan coba untuk belajar gitu. Nah, dari bahasa Python ini dia harus mengenal dulu informasi suaranya itu, misalnya saya sebutkan saya atau saya dan model-model suara dalam kata saya itu harus Google Speech-nya itu harus bisa mengenal ya. Dari suara tadi ya, itu akan dikirimkan sehingga menjadi suatu informasi teks karena stringnya tadi yang akan dibutuhkan oleh sistem bahwa ini adalah teksnya itu komennya atau perintahnya itu apa atau dari suara tadi itu apa. Nah ini ada di sebelah kanannya itu ada Google sistem voice-nya yang akan menggunakan. Namun sebenarnya ya ini buat mahasiswa saya kadang mereka suka make Google Voice ini tadi, tapi saya kadang suka tidak ingin mengharapkan mereka cuma bisa pakai aja. Jadi harus paham bagaimana caranya proses dari
dari suara speech tadi dengan sampai dia mendapatkan teks. Nah, sebenarnya Google ini sudah menyediakan API-nya atau biasanya disebutnya dengan API Google. Untuk voice itu sudah ada, ya. Bahkan sampai semua bahasa itu sudah ada. Ya, cuman mungkin penggunaan bahasa general itu yang ini Indonesia. Jadi kalau sedikit agak misalnya dialeknya pakai Makassar, kemungkinan Google belum mengenal sebaik bahasa Indonesia. Ya. Itu sudah masuk. Nah, kalau sudah dapat informasinya, dia akan menjawab lagi lewat teks, terus kemudian diinformasikan lagi menjadi suara lagi. Jadi makanya tadi ada timbal balik, kita minta informasinya, terus kemudian dikeluarkan kembali. Nah, di sini, ya, gimana caranya tadi IoT itu bekerja? Saya misalkan contoh tadi yang paling gampang tadi dia menanyakan bagaimana perkiraan cuaca hari ini. Nah, secara sistem perakiraan cuaca itu di platform yang lain atau di aplikasi yang lain, dia akan mengkoneksikan ke pertanyaan bahwa dia akan harus mendapatkan informasi dari database yang lain. Atau tadi menanyakan bioskop memutar ini sistemnya ada di mana. Dia akan masuk ke dalam sistem aplikasi yang ada di bioskop tadi, apa aja yang diputar, bahkan sampai dia tahu yang paling terkenal film apa atau yang lagi booming film apa, itu langsung diinformasikan. Oke. Nah, jadi sebenarnya teknologi IoT itu apa sih sebenarnya? Ya. Nah, di sini saya mungkin sebelum saya jelaskan teknologi IoT itu apa, jadi sebenarnya itu bisa banyak. Di sini saya contohkan, inputnya bisa pengenalan wajah. Jadi atau mengenal wajah, ini wajah siapa, terus kemudian emosinya emosi wajah yang lagi ceria atau lagi happy atau lagi sedih dan lain sebagainya. Nah, terus kemudian pakai suara. Kita cukup dengan ngomong aja udah langsung bisa terkoneksi dengan perangkat kita. Misalnya contoh, saya bilang matiin atau nyalakan TV. TV langsung menyala, secara sistem langsung dinyalakan. Nah, nanti kalau memang di TV-nya sudah ada fiturnya bisa dipindahin channel juga bisa gitu. Atau untuk mengakses sidik jari, jadi harus kita matiin, tapi kita harus menekan sidik jari kita di perangkat atau mungkin di salah satu produk atau barang yang bentuknya fisik itu adalah sebagai perangkat IoT. Atau juga kita bisa memerintahkan berdasarkan gestur, ya. Dan masih banyak lagi yang lain-lainnya. Nah, jadi sebenarnya IoT itu apa? Di awal tadi sudah saya kasih gambaran banyak perkembangan dari IoT sampai sekarang, sehingga nanti IoT itu sudah berbeda dengan yang proses-proses yang sebelumnya, di mana dia bisa memanajemen suatu produk atau alat elektronik dan kita bisa meremote dari mana aja dan kapan saja. Nah, memanage ini ya, contohnya tadi kita bisa atur kapan bisa nyala, siapa yang bisa nyala, kapan dia bisa kita padamkan, kapan kita bisa aktifkan, dan lain sebagainya. Pokoknya semua di manajemen. Bahkan sampai kalau ada informasinya, Anda belum mematikan lampu, karena tadi mungkin kita bypass karena mungkin ada acara, jadi lampu dapur kita bypass. Nah, sistemnya juga akan memberitahu bahwa di dapur sudah tidak ada orang, terus kemudian tapi lampunya belum dipadamkan. Nah, dia akan menginformasikan juga. Nah, ini maksudnya dengan IoT. Jadi sudah sangat smart, sudah sangat pintar, ya. Nah, terus saya mungkin masuk ke ini. IoT itu apa sebenarnya? Di sini dijelaskan IoT itu adalah things. Dan dia harus kita tanamkan suatu sistem, ya. Dalam hal ini ada sistemnya. Jadi kalau kita tanamkan misalkan contoh pengaturan nyala dan madamkan lampu. Pengaturannya itu kita sudah tanamkan macam-macam berdasarkan waktu, berdasarkan siapa yang memerintah, inputannya harus apa, apakah wajah atau suara atau mungkin inputan yang lain, ya. Ini semuanya harus kita. Nah, terus kemudian yang kita sebutnya dengan fisik itu apaan aja? Yang terdiri dari sensor, ya termasuk di situ ada elektronikanya. Terus kemudian ada perangkat lunaknya, termasuk di situ ada cloud-nya. Dan yang terakhir itu adalah
konektivitas. Dalam hal ini karena kita butuh internet, ya. Jadi kita harus punya jalur koneksi internetnya, ya. Terus kemudian diharapkan internet of Things itu bukan cuma sebagai layanan yang kita perintahkan, tapi tidak bisa membuat suatu layanan yang bisa bertukar informasi atau data. Nah, bertukar informasi data tadi ya seperti saya misalkan contoh tadi. Dengan beda operator atau beda produsen atau alat dari perangkat yang terhubung dengan IoT, itu langsung otomatis bisa. Saya misalkan contoh tadi, ada contohnya kan, dia ingin mencari informasi bioskop. Coba kita ngomong aja, Google Fish akan memberikan informasi. Padahal server dari bioskop tadi itu bukan di Google, tapi dia bisa menginformasikan, ya. Terus kemudian produk dari misalkan contoh ini perakiraan cuaca. Servernya perakiraan cuaca atau informasi cuaca di seluruh dunia itu kan ada. Nah, tapi bukan punya Google, tapi dia bisa bertukar informasinya sehingga Google itu bisa menarik data tersebut. Ya. Ya bahkan mungkin kalau umpamanya nanti besok kita ingin tanya misalkan contoh tolong informasikan saya besok pesawat yang berangkat jam 10 maskapai apa? Tujuannya yang ke Makassar dari Jakarta. Nah, itu juga udah bisa masuk, ya. Jadi maksudnya dengan bertukar informasi bukan masalah antara IoT yang kita buat dengan IoT yang sebagai perintahnya, tapi sudah bisa terhubung dengan beberapa platform dari beda, ya, dari perangkat-perangkat yang berbeda. Itu saling bisa bertukar informasi. Nah, akhirnya kita menyimpulkan IoT itu adalah semua barang fisik yang dapat dimonitor, dapat dikendalikan, baik itu otomatis atau manual. Dan yang terutama itu apa? Jarak jauh menggunakan internet. Jadi, besok kalau umpamanya, tadi saya contohkan ada yang mau ingin mengganti saklar-saklar di rumah semuanya menggunakan IoT, silahkan aja. Ya. Dan mungkin karena kesal gitu tiap hari itu, bapak atau ibu bilang, ini mau matiin lampu di dapur, wah, silakan aja kalau mau buat. Mudah-mudahan bisa kita terapkan. Nah, terus ya, jadi di sini diharapkan, nah terutama di sini adalah sudah tidak perlu lagi manusia dengan manusia lagi. Kalau tadi kan contohnya di awal saya kasih, kita menyalakan lampu pakai manusia, yang mengaktifkan dan memadamkan juga manusia, yang merintahkan manusia. Nah, di sini sudah tanpa ada manusia lagi dan otomatis semua sudah dilakukan oleh yang namanya things tadi atau benda-benda fisik tadi. Nah, terus kemudian ini saya gambarkan IoT itu seperti apa sih sistemnya? Ya. Jadi dia terdiri dari 3 elemen atau tiga bagian arsitektur utamanya ya. Ini arsitektur utamanya. Yang pertama itu adalah barang fisiknya itu sendiri. Nah, barang fisiknya itu ada macam-macam. Di sini handphone, terus kemudian ada kamera, ada laptop, ada printer, mesin cuci, mesin kopi, microwave, ya, dan lain sebagainya. Semua sudah bisa kita kendalikan melalui IoT tadi. Dan ini kita sebutnya sebagai things tadi, ya, atau barang fisik yang kita tanamkan, kita taruh atau informasi kita berikan suatu sistem yang sudah tertanam secara IoT. Terus kemudian syaratnya dia harus punya modul, ya, dia harus punya modul WiFi atau modem atau router yang terkoneksi dengan jaringan. Nah, berarti apa? Perangkat yang kedua itu adalah perangkat koneksinya, ya. Di sini kita harus masuk ke jaringan. Nah, di dalam jaringan pun kita butuh yang namanya informasi big data tadi. Jadi kalau umpamanya tadi ada informasi mengenai bioskop, informasi mengenai cuaca, informasi mengenai penerbangan dan semuanya itu harus masuk. Nah, terus kemudian ada platform cloud-nya itu sendiri, ya. Di mana dia sebagai penyimpanan aplikasi tadi. Nanti kita juga bisa membuat nanti, contohnya tadi sudah ada Google, atau mungkin menggunakan Amazon dan lain sebagainya. Bahkan mungkin ada yang paling mudah banget itu pakai aplikasi Blink, ya. Terus kemudian, nah ini saya masukkan lagi ke video lagi. ここはちょっと未来の日本のとある町。時間ぴったり。
IoT や AI 技術によって叶えられるソサエティ 5.0 の社会です。おはよう。朝ごはん何にしようかな。チーはいかがですか？いいね。コロッケパンとミックスサンドいつものお店でお願い。注文しておきます。昨日から血圧が高いみたいですが。あら、そう？おばあちゃん行ってきます。行ってらっしゃい。危ねえ、間に合った。先輩。お前も乗るとこ？はい。未来が楽しみでしょ？なんか言った？なんでもないです。Ya, baik. Ini adalah video yang sudah mulai menerapkan IoT dan ditambahkan artificial intelligence. Jadi ada kecerdasan buatan yang sudah mulai ditanamkan. Kalau yang sebelumnya mungkin penanamannya masih berfungsi sebagai on off aja, tapi sekarang sudah mulai. Ada dari awal sampai akhir videonya itu adalah mengimplementasi IoT yang sudah ada sistem kecerdasan buatannya. Contohnya tadi ada telemedicine di mana dia seseorang yang ingin menanyakan apakah dia dalam kondisi sehat oleh si perangkat benda fisik tadi, dia sudah bisa menganalisa bahwa orang tersebut dalam kondisi sehat atau tidak sehat. Terus kemudian tadi ada komunikasi, bahkan sampai mengingat, ini Anda sudah harus berangkat karena sudah lewat waktunya, atau informasi-informasi yang dibutuhkan oleh si pelaku yang ada dalam video tadi. Nah, ini makanya disebutnya sebagai smart society, ya. Terus kemudian perangkat IoT ini mungkin saya percepat aja, ya. Yang pertama itu kita harus punya sensor. Sensornya buat apa? Itu adalah menerima suatu informasi, terus kemudian kita monitor, kita baca atau kita tangkap citranya, misalkan contoh suhu, kita menerima informasi suhu tadi, terus kemudian kita informasikan, ya, sehingga nanti kita bisa pantau. Terus kemudian kamera juga sama, kita menangkap suatu citra, terus kemudian kita informasikan, atau mikrofon tadi menangkap suara. Itu adalah sensor, itu adalah perangkat dari IoT sendiri, itu harus ada sensornya. Terus yang kedua, kita punya yang namanya CPU atau komputer. Nah, di dalam CPU ini ya bisa aja komputer itu sendiri, tapi terlalu besar kalau untuk komputer, ya. Kita bisa menggunakan yang namanya mini komputer atau single board komputer yang bisa itu sebagai Arduino Pi atau Arduino atau Raspberry Pi. Nah, di sini fungsinya itu adalah dia bisa mengolah informasi tadi dari sensor, terus menentukan tindakan. Kalau memang ada tindakannya, misalnya memadamkan lampu atau menyalakan lampu tadi, atau dia mengirimkan langsung ke dalam suatu proses, itu juga harus ada. Itu syaratnya dari komputer itu sendiri. Nah, syarat berikutnya kita harus punya sistem operasinya. Ya, itu udah jelas. Kalau tidak ada sistem operasi, komputernya nggak jalan gitu. Ya. Dan termasuk di situ ada tools yang digunakan. Misalkan contoh menggunakan tools pakai OpenCV atau mungkin langsung dengan bahasa pemrogramannya langsung. Ya, terus kemudian harus punya jalur komunikasinya. Dalam hal ini adalah dia sebagai media yang akan menjembatani benda fisik yang dalam IoT tadi dengan di luar dari benda fisik tadi. Misalnya contoh dia ada cloud, dia masuk ke dalam server dan lain sebagainya, dan keluarannya juga sama, itu sebagai aksi, ya, yang akan diterapkan pada CPU tadi. Misalnya contoh untuk menggerakkan lampu, menyalakan lampu, membunyikan alarm dan lain sebagainya. Nah, ini adalah penerapan aplikasi IoT, ya, di semua, ya, sebenarnya masih banyak lagi, terutama tadi yang saya di background saya di tampilan awal. Nah, secara garis besar, ya, itu adalah penerapannya itu di bidang customer dan perumahan, infrastruktur, dalam bangunan, banyak banget infrastruktur, mungkin jembatan, mungkin rumah, dan lain sebagainya. Security juga masuk,
Kesehatan juga masuk, tadi di video yang pertama juga sudah masuk di bagian kesehatan. Ya, dia akan menginformasikan berapa denyut nadinya yang mengalami kecelakaan tadi, terus kemudian diinformasikan sehingga nanti tim medis itu udah tahu kira-kira ini masih bisa dikejar atau tidak, harus mengambil tindakan secepatnya. Begitu juga dengan transportasi tadi, lalu lintas, terus kemudian industri dan lain sebagainya. Nah, ini adalah penerapan aplikasi IoT. Nah, ini contoh yang generalnya, dia ada sistem keamanan, monitoring, kesehatan, bidang pertanian dan pengairan, pemasaran dan logistik, otomatisasi dari gedung dan perumahan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Intinya, ya, IoT ini sebenarnya apa? Menyangkut jarak dan waktu. Ya. Terus solusi mengatasinya itu adalah kita membutuhkan suatu Internet of Things, di mana mesin itu menggunakan jaringan internet sebagai media komunikasinya atau saling bertukar data. Terus kemudian kelebihan dan kekurangan dari IoT sendiri, ini saya bahas dulu kelebihannya. Kelebihannya untuk data itu banyak informasi yang diperoleh. Ya, tadi sudah didemokan tadi dari Google Speech tadi oleh salah satu yang namanya dari channel Obat Gaptek. Nah, terus kemudian kita bisa men-tracking di mana aja benda yang kita ingin ketahui, misalkan contoh mobil, motor, atau mungkin hewan-hewan yang nanti kita lepas tapi kita tahu ada di mana, atau yang suka kucing karena kucingnya nggak mau sering di rumah jadi dilepas dan kita tahu kucing itu keberadaannya ada di mana. Cukup dengan menerapkan suatu lokasi atau yang disebutnya dengan GPS, modul GPS. Terus kemudian waktu, kita kapan aja bisa menggunakan waktunya, ya, tidak perlu harus prosesnya harus menunggu waktu tertentu, ya. Kita bisa melakukan analisa pengambilan keputusan berdasarkan waktu yang sangat besar, ya, dan cepat. Terus kemudian biaya, ya, untuk IoT yang pengalaman saya dalam hal ini membuat beberapa perangkat IoT itu rata-rata murah, ya. Mahasiswa saya ada yang membuat modelnya untuk pengairan, untuk mengontrol pengairan atau memonitor berapa air yang dipakai, itu tidak lebih dari 500, bahkan cuma 200. Sampai penguji itu nanya, kok bisa murah? Iya Pak, sekarang udah murah banget. Dengan modul-modul yang sangat murah tadi udah bisa diterapkan. Terus kemudian kekurangannya atau resiko kita menggunakan IoT tadi itu adalah compatibility-nya, ya. Dimana kalau kita menggunakan satu standar sensor misalkan, itu kita harus menggunakan sensor yang sama. Kita nggak boleh mengganti. Kalau ganti berarti fitur atau fungsi yang di dalam yang sudah kita tanamkan itu juga harus kita rubah, gitu. Itu kelemahannya. Jadi kalau kita pakai satu jenis sensor, ya jenis sensor tersebut yang kita gunakan. Kamera pun sama, walaupun dia bisa mengeluarkan gambar objek yang jelas, ya, tapi kita harus coba compatibility, compact nggak? Maksudnya di sini compatibility itu adalah standarnya sama nggak? Kalau tidak sama, itu objek pengenalan wajah misalnya, itu tidak akan sesuai. Atau tadi kalau dengan suara, itu nggak akan sesuai. Makanya dia harus punya standar. Karena di dalam prosesnya itu ada berbagai macam proses yang harus dilakukan. Dari proses melakukan normalisasi, menghilangkan noise, dan lain sebagainya. Itu juga ini. Nah, terus kemudian, walaupun ini sangat sederhana, sangat murah, tapi dalam hal kompleksitas, itu sangat kompleks banget. Modulnya sangat kompleks. Ya, mungkin ini nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi kalau memang kita ingin tahu ini kenapa kompleks, ya, karena memang ada proses tadi. Karena saya misalkan contoh tadi dengan suara, itu ada proses-proses yang harus dipilah-pilah atau yang dilakukan proses-proses sehingga nanti suaranya itu bisa jelas. Ya, contohnya tadi di Google Voice tadi, bisa dia mengartikan bahwa kita ngomong pakai bahasa Indonesia aja, padahal Google sendiri kan tidak menerangkan, tapi dia bisa mengartikan bahwa ini adalah suatu kata yang dalam bahasa Indonesia. Terus kemudian safety. Nah, kalau ini juga resiko penggunaan IoT dalam hal ini bukan bahaya dari ini, ya. Bahayanya mungkin kalau terjadi kesalahan dalam sistemnya. Dan ini lagi dikembangkan terus sehingga dia jadi lebih aman, ya. Karena memang IoT ini masih belum begitu aman dari sisi pengamanan. Tapi kalau sudah ada yang menggunakan kayak smart home dari suatu aplikasi tertentu, itu sudah ada security-nya, sudah ada pengamanannya.
Oke, nah ini adalah terapan IoT yang dalam penelitian yang sudah saya lakukan. Ada banyak sini, ada gambarannya, ada robot, ada tracking kendaraan, bahkan sampai model kendaraan dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin saya kasih contoh yang pertama, dan ini masih dalam progres. Kebetulan saya lagi mencoba untuk memanfaatkan suatu momentum COVID, ya, di mana kita ingin memantau suhu badan, terus kemudian membuat suatu terapan aplikasinya itu adalah pelaksanaan PSBB, di mana terjadinya yang pertama pemerintah mewajibkan kita harus pakai masker, terus kemudian social distance, ya, menjaga jarak. Nah, di kanan itu kalau yang merah itu berarti jaga jaraknya sangat rapat sehingga social distance itu tidak diterapkan oleh orang-orang tersebut. Tapi kalau umpamanya hijau itu berarti dia sudah membuat jarak aman. Nah, terus kemudian yang di kiri itu ada kita bisa mendeteksi apakah orang tersebut memakai masker atau tidak. Dan ini sekarang lagi dalam progres. Gambaran sistemnya itu ada di kiri atas. Kalau untuk suhu juga sama. Nah, kalau suhu itu sudah jadi, cuman penerapannya masih belum kita gabungkan jadi satu, ya. Jadi kita bisa menerapkan sistem ini tadi, dan kita informasikan, tujuannya itu adalah menginformasikan ke pihak-pihak terkait PSBB bahwa dia tidak pakai masker, terus kemudian dia social distance-nya tidak diterapkan. Terus kemudian kalau seandainya ada mendeteksi suhu tertentu, ya kalau sekarang kan setiap masuk ke kantor dan lain sebagainya ada pengecekan suhu. Nah, ini nggak perlu lagi ada yang mengecek, cukup dengan kita taruh kamera, kita udah bisa mendeteksi orang tersebut dalam kondisi suhu berapa. Nah, terus kemudian, nah ini juga sama, masih dalam on progress juga, tapi beberapa bagian sudah jadi. Saya ingin menerapkan IoT di mana ada permainan games catur, ya. Itu saya pakai handphone, ya, tapi yang main catur benerannya itu ada di dalam satu ruangan, ada papan caturnya, ada yang menggerakkan itu robotnya itu sendiri, dan sistemnya ini pergi sekolah ini. Oke, sistem ini terus menerus, ya. Nah, di sini ada terapannya di mana ada menentukan ini lawan siapa, langkahnya apa, dan seterusnya. Itu ada saya tanamkan suatu artificial intelligence juga untuk permainan caturnya. Terus kemudian di kanan atas ini ada orang yang memainkan papan catur yang ada di satu tempat, ya, lewat handphone. Jadi semuanya itu sudah terintegrasi secara IoT. Nah, ini adalah contoh yang lainnya lagi, Google Voice yang kita sudah buat. Kebetulan ini dengan mahasiswa Prancis yang kebetulan magang ke Indonesia. Find Miss Margianti. Looking for information about Miss Margianti. Good morning. It's nice to meet you, Miss Margianti. Who are you? Wait a second. My name is Yuji. I am an information robot for the Nadarma University. Please turn right. Turn right. Move it. Please go forward. Go forward. Oke, kalau ini contohnya, ya, kita mencoba untuk membuat suatu modul di mana di situ ada big data yang kita tanamkan di salah satu server kita atau di cloud kita. Terus kemudian di bagian IoT-nya itu adalah pengenalan suara, voice, sama pengenalan wajah. Jadi pertama tadi ada teman saya menanyakan di mana, atau Anda coba cari Ibu Rektor kami gitu kan, Ibu Profesor Margianti. Nah, di sini sistem ini langsung mencari. Jadi ada kamera yang bergerak kebetulan di bagian atas. Saya coba. Nah, ini ada kamera kecil yang nantinya itu akan membantu untuk mencari di mana Ibu Margianti berada. Kalau sudah ketemu,
itu akan disapa Ibu Margianti, terus kemudian selanjutnya Ibu Margianti menanyakan siapa Anda, terus apa fungsinya Anda, maksudnya ke robot tadi, terus kemudian beberapa perintah dari voice tadi. Jadi perintah yang ditanyakan atau perintah untuk melakukan sesuatu, robot sudah bisa menerapkan atau melaksanakan perintah tersebut tadi. Nah, mungkin saya gambarkan ini, proyek ini adalah kebetulan kami dapat mahasiswa yang magang dari Prancis selama 3 bulan, terus kemudian kita membuat suatu robot informasi Universitas Gunadarma, tapi kita sebutnya sebagai Ryuji. Ryuji itu R-I-U-G gitu, tapi kita spelling jadi Ryuji gitu. Ya. Terus kemudian dari Universitas Gunadarma, jalankan dalam 1 kali. 5, 4, 3, 2, 1, go. Ya, sambil ini, jadi di sini ini adalah project kami untuk yang kita ikutkan lomba. Nah, namun di sini kita coba untuk membuat ini bisa jadi project yang menarik. Kita membuat suatu sistem yang ada di sistem monitoringnya. Di sini ada monitoring. Dan juga sistem ini juga kita sebutnya sebagai muatan roket. Ya, ini adalah muatan roket. Muatan roket ini akan memberikan informasi kecepatan dari roket tadi, terus kemudian kita mengambil gambar, ya, ini ada gambar yang kita dapatkan. Jadi sistemnya itu akan mengirimkan informasinya, terus kemudian masuk ke dalam dashboard kita atau dari sistem monitoringnya itu adalah gambar yang kita hasilkan. Terus kemudian di sini ada muatan roket di mana orientasinya itu kita dapatkan. Terus kemudian kita juga mencatat lintasan trajektorinya, proses roket itu berjalan, apakah dia lurus atau sedikit ada naik turunnya dan lain sebagainya, sampai arahnya dia kita bisa tentukan berdasarkan hasil dari informasi yang kita dapatkan dari roket. Terus ini juga berhubungan dengan roket juga, tapi lebih ke arah roket yang kita kendalikan, dan kita juga ingin melakukan visualisasi juga. Nah, di awal-awal ini ada kebetulan report dari kami, ya, proses pembuatan roket sampai roket kita uji sama kita lombakan. Ya, di sini ada linknya, silakan aja kalau mau coba beberapa link. Saya sudah taruh, ya. Tapi dalam bentuk data ini ya, datanya statik bukan data real. Kalau data real, roketnya lagi kami masukkan ke dalam box. Ya, itu tadi percobaan pertama masih mutar, tapi percobaan kedua kita cari bagaimana tidak mutar. Ini percobaan yang ketiga, kita mencoba sudah menggunakan sayapnya. Terus kita taruh di dalam peluncurnya sendiri, di launch-nya. Sudah berfungsi dengan baik. Ya, ini kita coba untuk kita lepas. Nah, kemudian kita coba untuk sistemnya, apakah datanya itu sudah kita terima dengan baik. Semua informasinya kita coba visualisasikan di sini. Ya, ini ada monitoringnya. Nah, di sini ada roket yang bergerak. Lihat yang di sini. Ada roket di sebelah ini, ada kamera kedua untuk bahwa itu ada real time di mana roket itu kita gerakan itu berbarengan dengan tampilannya. Nanti ada fungsi di mana kita mencoba untuk gerakin secara langsung.
Nah, ini fungsinya dicoba diputar-putar, bisa lihat di kamera. Objek roketnya ini berputar memang, tapi sangat kecil banget. Tapi, nah itu dimiringin, ikut miring. Dan semuanya sudah menggunakan tanpa kabel ya, jadi sudah wireless semuanya. Nah, di sini ada tampilannya, kita bentuk tampilannya, linknya sudah bisa dilihat. Terus kemudian, nah di sini sudah mulai kita nerapin IoT. Ya, contohnya ini adalah bagaimana suatu motor kita amankan dari sistemnya. Jadi kalau umpamanya motor itu, kan kebetulan sekarang ada banyak pembegalan atau mungkin curanmor, di mana motor itu bisa diambil. Nah, kita menanamkan suatu sistem pengamanannya, di mana satu ada sistem untuk monitoring motor kita itu ada di mana. Terus yang kedua, kita bisa pengendalikan kapan motor itu kita bisa bunyikan, kita starter by sistem, atau motor ini dia dalam kontaknya nyala, tapi motor tidak akan bisa berbunyi karena masalahnya sistemnya sudah langsung di lock gitu, bahwa motor tidak boleh bunyi. Nanti mungkin di sini ada videonya. Ya, ini pertama masukin passwordnya dulu. Karena kita harus masukin sistemnya, kalau enggak nanti semua orang bisa ngakses gitu. Jadi cuma cukup dengan handphone aja. Oh ya, ini pembuatannya pakai Android Studio aplikasinya. Oke. Nah, sekarang kita coba untuk mencoba fitur satu-satu. Pertama mungkin mengaktifkan motor. Ya, oh ini ganti nomor dulu. Jadi nomor handphone yang dituju, ya. Karena di dalam perangkatnya itu kita taruh SIM card yang bisa SIM card yang bisa mengirimkan data. Tapi bukan SMS yang kita pakai. Kita sudah menggunakan kuota data. Jadi sudah menggunakan internet langsung. Nah, nanti ada demonya juga, nanti keberadaan lokasinya di mana, sudah ada modulnya langsung. Oke. Oke, saya percepat aja. Nah, ini dia ingin mengontrol. Pertama, dia ingin mengontrol untuk nyalain motor, ya, terus kemudian dipadamkan. Nah, nyalainnya manual, ya. Motor nyalain manual. Oh, ini udah jalan, terus kemudian dipadamkan. Dia mencoba dari jarak tertentu untuk dipadamkan. Ada proses delay, tapi motor langsung mati. Ya. Tuh, posisinya dalam kondisi mati. Oke. Terus ini posisinya ini lagi. Terus kemudian dia membunyikan klakson dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin saya skip aja, nanti kalau ini nanti bisa saya bagi videonya. Oke. Nah, berikutnya lagi ya, saya membuat suatu penerapan IoT dari rekonstruksi kejadian. Nah, kita ambil kasusnya itu adalah kecelakaan. Dan sekarang itu banyak banget kecelakaan itu kadang suka dimanipulasi. Nah, kita membuat suatu proses aplikasi yang dimana setiap kejadian itu data recordnya kita simpan. Nah, yang saya butuhkan itu adalah lokasi dari kendaraan tersebut, terus kemudian orientasinya dia, ya kita bisa dapatkan posisinya dia itu di lintang berapa, di bujur berapa, dan arahnya berapa, sehingga nanti objeknya seperti yang kayak di mobil ini. Nah, kebetulan motornya dimiringin, karena kita implementasi adalah motor, tapi objeknya adalah mobil. Nah, motornya dimiringin, animasinya
ya kita melakukan rekonstruksinya, itu mobilnya ikut miring. Ya ini kita menggunakan handphone juga, ya, di mana handphone kita ambil sebagai benda fisiknya untuk membaca informasi sensornya, terus kemudian kita kirimkan ke cloud dari Firebase, terus kemudian kita visualisasikan. Nah, ini adalah hasil visualisasinya. Nah, prosesnya ini tujuannya sebenarnya apa? Kalau seandainya besok ada kecelakaan, saya tinggal melakukan aja data-data record saya yang ada di mobil atau di motor tadi, terus kemudian dari motor yang lain atau di mobil yang lain, kita tinggal masukkan, kebetulan kita mencatat waktunya masing-masing, karena waktunya harusnya sama, kita masukkan ke dalam fungsi, terus kemudian kita visualisasikan secara 3 dimensi, kejadiannya, kalau berapa kecepatannya, kira-kira semua. Nah, di sini kita bisa memvisualisasikan sampai kecepatannya itu kita bisa hitung, kejadiannya bahkan sampai mobil itu terguling-guling, posisinya seperti apa kejadiannya itu bisa kita visualisasikan kembali. Ya, jadi tidak perlu lagi ada polisi yang ngukur-ngukur seperti kayak gini. Jadi semuanya udah langsung masuk dalam sistem. Ya, nah ini contohnya kita demokan. Sayangnya saya coba cari videonya, mahasiswanya sudah sempat ngirim ke saya, tapi saya belum sempat simpan dan saya nggak temu. Akhirnya saya cuma dapat screenshotnya aja. Oke, ini adalah sudah berbasis IoT, ya, memanfaatkan sistem dari handphone juga, tidak menggunakan sistem yang lain. Nah, terus kemudian ini juga sama pembacaan debit air. Nah, di sini kita ingin tahu berapa air yang mengalir. Jadi misalkan contoh, kalau umpamanya takut PDAM suka masukin informasi berapa pemakaian debit, kita bisa menghitung debitnya airnya ini berapa yang kita pakai dalam sebulan. Nah, ini dibuktikan, saya minta bukti, coba ini berapa liter air yang dikeluarkan. Nah, terus di handphonenya secara real time juga ada catatannya. Ya, sama nggak gitu debitnya, jangan sampai nanti di meterannya nggak sesuai. Nah, ini sudah berbasis IoT, ya. Ini di komputernya, ini jadi kita buktikan apakah sama atau tidak. Yang di handphone itu sudah dalam server. Nah, aplikasi ini menggunakan menggunakan Blink. Oh ya, yang sebelumnya yang rekonstruksi menggunakan MIT. Ya, oke, ini bisa saya skip aja. Nah, terus kemudian saya mendeteksi kebocoran pipa. Jadi saya bisa ceritakan dulu ya sedikit. Ya, saya kecilin aja. Nah, pipa ini kan saya ilustrasikan. Kita ingin tahu ini kebocoran ini saya pakai kran. Ada beberapa kran. Sistem monitoringnya itu saya mendeteksi itu adalah kebocorannya itu berdasarkan tekanan airnya, ya. Jadi saya taruh sensornya di paling akhir, terus kemudian saya buka masing-masing satu persatu. Kira-kira kalau umpamanya buka di sini tekanannya apakah turun atau tidak? Terus kemudian saya buka lagi, apakah makin turun atau tidak? Terus kayak contohkan lagi, kalau umpamanya A saya tutup tapi B saya nyalakan, tekanan apakah masih sama nggak dengan kalau umpamanya seandainya saya pakai tekanan A sama B yang saya buka, dan seterusnya, sehingga saya bisa memprediksi kalau umpamanya kita sudah tahu tekanannya, saya bisa memprediksi bahwa di lintasan manakah pipa ini akan bocor. Ya, seharusnya setiap lintasan itu kita bisa pakai tekanan sensornya itu ada banyak, tapi masalahnya untuk pengadaan atau untuk peralatan tekanan itu lumayan mahal, ya, sedikit agak mahal, kurang lebih sekitar 400 untuk sensornya. Tapi secara keseluruhan sih peralatan murah gitu, total semuanya sih sampai 500. Jadi yang lain-lain itu nggak terlalu mahal gitu, yang mahalnya cuma di sensornya aja. Nah, jadi ini didemokan, ini ada visualisasinya. Nah, linknya juga bisa dilihat demonya, tapi sayangnya cuma bisa Bapak Ibu bisa mencoba untuk buka dan tutup aja. Tapi kalau untuk bar untuk indikatornya itu tidak bisa dilihat ya, karena masalahnya alat ini tidak kita pakai lagi ya. Jadi tekanannya saya bikin default selalu di satu ini. Tapi kalau untuk yang lain-lainnya masih bisa di on off kan ya. Dibuka dan tutup untuk pengairannya. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, terus kemudian ini ada juga monitoring cuaca. Jadi
saya ingin tahu cuaca ini di Jakarta, di Sopeng, di Makassar, informasinya berapa. Nah, kebetulan ini sistemnya memang sudah terintegrasi dengan BMKG. Kebetulan ini adalah mahasiswa saya yang mahasiswa dari BMKG. Nah, dia membuat sistem IoT yang memantau setiap stasiun-stasiun cuaca secara otomatis di seluruh Indonesia. Jadi ide dasarnya sebenarnya karena sistem yang dulu dia masih menggunakan FTP, jadi pengirimannya berkala, terus kemudian sekali ngirim itu tidak boleh langsung sekaligus, jadi diatur Jakarta 1, Jakarta 2, Jakarta 3 itu ngirimnya di jam tertentu. Nah, jadi nggak boleh ngirim sekaligus. Nah, tapi dengan dia mencoba untuk merubah sistemnya menggunakan MQTT sebagai protokolnya, sehingga nanti sistemnya tidak perlu harus berkala, kapan aja saya butuhkan itu informasinya langsung datang, ya. Nah, ini adalah salah satu contoh kita mendapatkan, dan dia menggunakan handphone sebagai monitoringnya aja, ya. Nanti kalau umpamanya butuh ngeremote dan lain sebagainya itu bisa juga, tapi di sini lebih ke arah monitoring aja, memantau. Nah, terus kemudian di sini saya terapkan juga beberapa smart farming. Nah, contohnya yang di sini kebetulan kita akan membuat sebenarnya sih sudah membuat, tapi masih dalam proses untuk finalisasi. Saya kebetulan dapat bagian untuk irigasi, di mana penyiraman tanaman di salah satu tempat pertanian Gunadarma. Dalam hal ini ada di Gunadarma Tenok Park, ya, yang ada di kota Cianjur. Kita bisa memantau tanaman kita apakah kekurangan air atau tidak, ya. Terus kemudian kalau suhunya berapa dan lain sebagainya, terus kemudian secara otomatis juga akan menyiram tanaman tersebut. Kalau banyak kurang pupuk, kita akan berikan pupuknya, ya, dalam bentuk cairan juga, ya, bukan pupuk yang kayak semacam tablet, tapi pupuk cairan yang kita sebutnya sebagai pupuk cairan yang sudah digabung dengan air, dan semuanya bisa dipantau baik dari handphone, dari browser juga bisa semuanya. Nah, teknologinya saya tanamkan ada 2, saya menggunakan Bluetooth dan saya juga menggunakan Android, ya, menggunakan IoT langsung, ya. Terus kemudian di sini sistemnya ini adalah aplikasinya. Jadi saya mendeteksi berapa suhunya, ya, berapa kelembabannya, terus dari basahnya tadi, terus kemudian saya memanfaatkan air kolam ikan untuk dialirkan. Terus juga ada air yang kita tergabungkan dengan pupuk. Jadi ada tersendiri pupuknya. Nah, ini semuanya dalam proses, ya, tapi sudah mau finish sebenarnya, ya, sudah selesai, sudah tinggal implementasi uji coba secara terus menerus, ya. Cuman karena sekarang kan kebetulan lagi proses pandemi dan pembatasan proses kita bekerja di Cianjur agak sedikit sulit, akhirnya kita pending, kita hentikan, dan saya cuma mencobanya di rumah aja jadinya sekarang. Nah, terus kemudian kita membuat suatu sistem yang namanya smart greenhouse. Dari sistem keamanan, dari sistem pemantauan, sirkulasi udara, pencahayaan, sampai dengan analisa, manajemen dan analisa juga kita terapkan. Nah, ini juga sudah jadi, dan kebetulan saya melibatkan itu ada 7 mahasiswa saya yang terlibat secara langsung dari berbagai jurusan, ya, bukan cuma satu jurusan, Bapak Ibu. Nah, terus kemudian ini adalah aplikasinya, mungkin saya skip aja karena mungkin waktunya. Kemudian ini ada contoh yang lagi, kita membuat suatu kompos, ya, di mana ada sistem pemantauan kotoran hewan, ya, yang nantinya itu akan dialokasikan ke suatu wadah, nanti akan kita buat komposnya. Nanti kita monitoring berapa suhu yang terjadi, sehingga nanti itu sudah layak kita sebutnya sebagai kompos. Ya, terus yang
Yang berikutnya lagi nih, yang terakhir itu adalah di bidang peternakan. Kita bisa memantau hewan itu ada di mana, terus kemudian ini hewannya kalau kita namakan, kalau umpamanya katakanlah ada 100, kita bisa tahu ini namanya si A, si B berdasarkan RFID-nya. Dan semuanya menggunakan Android aja cukup, ya. Ya, saya rasa itu presentasi saya hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.